Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Kusuma dengan NIM 09031281924031, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya, dengan mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan perhitungan analisis biaya manfaat. Rincian biaya dan manfaat. 1. Biaya pengadaan. A. Biaya pengadaan perangkat keras tahun ke-0 Rp200.000. B. Biaya manajemen dan staf tahun ke-0 Rp200.000. Biaya proyek. A. Biaya konsultasi. A. Programmer 2.200.000. B. Biaya perjalanan dan akomodasi tahun ke-0 Rp1.200.000. B. Tahap analisis sistem. A. Biaya pengumpulan data tahun ke-0 Rp800.000. B. Biaya ATK dan dokumentasi tahun ke-0 Rp600.000. C. Biaya sewa alat tahun ke-0 Rp400.000. D. Biaya rapat tahun ke-0 Rp1.350.000. C. Tahap desain sistem. A. Biaya pembuatan desain Rp11.650.000. B. Biaya pembuatan UI dan UX tahun ke-0 Rp10.750.000. C. Biaya pembuatan database tahun ke-0 Rp2.900.000. D. Tahap penerapan sistem. A. Biaya instalasi program tahun ke-0 Rp550.000. B. Biaya uji coba tahun ke-0 Rp350.000. C. Biaya training tahun ke-0 Rp150.000. Terus nomor 3. A. Biaya admin tahun pertama, kedua, dan ketiga itu Rp600.000. Sementara B. Biaya perawatan hardware tahun pertama, kedua, dan ketiga itu Rp500.000. Jadi total biaya tahun ke-0 Rp33.300.000. Tahun pertama, kedua, dan ketiga Rp1.100.000. 4. Keuntungan berwujud. A. Pengurangan biaya operasional tahun pertama, kedua, dan ketiga Rp400.000. B. Peningkatan penjualan tahun pertama Rp1.500.000, tahun kedua Rp2.500.000, tahun ketiga Rp3.800.000. C. Mengurangi biaya persediaan tahun pertama, kedua, dan ketiga Rp200.000. Total wujud tahun pertama Rp2.100.000, tahun kedua Rp3.100.000, tahun ketiga Rp4.400.000. Keuntungan tak berwujud. Peningkatan kepercayaan customer tahun pertama, kedua, dan ketiga Rp250.000. B. Meningkatkan kinerja pekerja tahun pertama, kedua, dan ketiga Rp300.000. Total tak wujud tahun pertama, kedua, dan ketiga Rp550.000. Total manfaat tahun pertama Rp2.650.000, tahun kedua Rp3.650.000, tahun ketiga Rp4.950.000. Proses tahun pertama Rp1.550.000, tahun kedua Rp2.550.000, tahun ketiga Rp3.850.000. Berikutnya analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 Rp33.300.000.
proses pada tahun 1, Rp1.550.000 dikurang sisa biaya sistem pada tahun pertama. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0, Rp33.300.000 dikurang proses pada tahun pertama, Rp1.550.000. Sisa biaya sistem pada tahun pertama, Rp31.850.000 dikurangi proses pada tahun kedua, Rp2.550.000. Sisa biaya sistem pada tahun kedua, Rp29.300.000. Sisa Rp29.300.000 dibagi 3.850 dikali 1 tahun sama dengan 7,6 tahun. Sehingga periode payback dapat tercapai pada tahun ke-9, lebih tepatnya 9,6 tahun. Kedua, analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, jika persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan sistem tersebut. Adapun biaya ROI sistem ini antara lain biaya pengadaan sistem pada tahun 0, Rp33.300. Biaya perawatan sistem tahun pertama, Rp1.100.000. Biaya perawatan sistem tahun kedua, Rp1.100.000. Biaya perawatan sistem tahun ketiga, Rp1.100.000. Jadi total biayanya adalah Rp36.300.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Total manfaat pada tahun pertama Rp2.650.000. Total manfaat pada tahun kedua Rp3.650.000. Total manfaat pada tahun ketiga Rp4.850.000. Total manfaat Rp11.150.000. ROI Rp11.150.000 dikurang Rp36.300.000 dibagi Rp36.300.000 kali 100% sama dengan 0,6 min 6,6. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan kerugian pada tahun ketiga sebesar 0,6%. 3. Analisa net present value. Apabila diadaptasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 10% per tahun, maka NPV sama dengan min Rp33.300.000 ditambah 100.550.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1 ditambah Rp2.550.000 dibagi 1 tambah 1,1 pangkat 2 ditambah 3.850.000 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 3 dengan hasil Rp2.690.000. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasanya jumlah kerugian yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp2.690.000. Berikutnya metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1 sama dengan 10%, maka NPV 1 sama dengan Rp2.690.909. I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan 33 juta minus Rp33.300.000 ditambah Rp1.550.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah Rp2.550.000 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 2 ditambah Rp3.850.000 dibagi 1 plus 0,2 pangkat 3, maka NPV 2 sama dengan 1,990
509.000. IRR sama dengan 10% ditambah buka kurung 20% dikurang 10% tutup kurung 2.690.909 dibagi 2.690.909 dikurang 1.990.509. IRR sama dengan 10% plus buka kurung 10% tutup kurung 2.690.909 dibagi 2.690.909 dikurang 1.990.509. IRR 10%. 269.090,9% dibagi 700.400, maka IRR sama dengan 10% ditambah 38,4%. Jadi hasilnya adalah 48,4%. IRR 48,4% artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 48,4% per tahun. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima karena IRR lebih besar daripada 15%.